Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri. Jadi kalian akan menemukan nanti gambar-gambar grafik fungsi, baik itu fungsi sin X, cos X maupun tan X. Nah, kurang lebihnya seperti ini, maupun soal-soal modifikasinya seperti 2 sin X, 2 cos X, 2 tan X, maupun jenis contoh fungsi trigonometri yang lain. Oke, mari kita simak sama-sama video pembahasannya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada di KD 3.11, yaitu menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri, dan di KD 4.11 menyajikan grafik fungsi trigonometri. Untuk tujuan pembelajarannya, kita fokus kepada menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik sin X, pada grafik cos X, dan pada grafik tan X. Baik. Nah, berikut ini adalah grafik sin X. Jadi untuk membuat grafik sin X, terlebih dahulu kalian buat tabelnya seperti ini. Nah, kemarin kan sudah kita bahas ya mengenai sudut berelasi di berbagai kuadran. Dan sebelumnya juga mengenai sudut istimewa. Nah, di sini dimasukkan sudut-sudut istimewa yang berelasi di berbagai kuadran, mulai dari 0, 30 derajat, yang 45 ini di skip karena nilainya memang hampir-hampir sama. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, dan 360. Dan ini nilai-nilainya didapat dari sudut istimewa pada trigonometri dan sudut berelasi di berbagai kuadran. Jadi pertama kali harus kalian buat tabel terlebih dahulu. Setelah dibuat tabel seperti ini, selanjutnya bisa kalian gambarkan grafik fungsinya. Ternyata di sini grafik fungsi dari sin X itu karena X dimulai dari 0 derajat, hasilnya itu sin 0 itu 0, jadi dimulai dari titik 0 di sini. Lalu dihubungkan yang 30 ini setengah, yang 60 itu kurang lebih setengah akar 3, itu nilai 0,87 ya. Nah, jadi kalau ada 45 di sini gambarnya jadi lebih halus, tapi tidak perlu dicantumkan. Dan ini yang 90 derajat itu didapat 1, lanjut terus sampai ke akhir, sampai ke 360 derajat membentuk kurva lengkungan yang terdiri dari bukit dan lembah seperti ini. Ini untuk grafik sin X. Nah, selanjutnya untuk grafik cos X, karena cos 0 derajat itu hasilnya 1, lanjut terus sampai ke 360 derajat, dan lagi-lagi ini juga didapat dari materi sudut berelasi di berbagai kuadran sehingga menghasilkan grafik cos X seperti ini. Nah, oke. Jadi di sini mulai dari puncak dia, karena cos 0 derajat itu kan 1. Lalu cos 30 itu setengah akar 3 atau pendekatannya di sini 0,87 bentuk desimalnya. Yang 60 itu setengah, 90 itu 0. Cos 90 itu 0. Sehingga hasilnya di sini jadi seperti setengah ya, setengah dari bukit lalu langsung ke lembah dan setengah bukit lagi. Ini seperti ini. Ini untuk grafik cos X. Nah, bagaimana untuk grafik tan X? Yang kita tahu nilai-nilainya itu nanti ada nilai tak hingga ya. Untuk tak hingga ya, jadi grafik tan X itu 90 menghasilkan, tan 90 itu menghasilkan nilai tak hingga, tan 270 itu juga menghasilkan nilai tak hingga. Kita ambil perwakilan sudutnya itu di 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360. Karena untuk nilai yang 30 derajat dan 60 derajat itu fungsinya hanya untuk menghaluskan grafiknya saja ya. Kurang lebihnya grafiknya akan seperti ini. Nah, kalau kalian input 30, nilainya akan posisinya di sini karena sepertiga akar 3, dan kalau di input 60 derajat juga posisinya di atas karena akar 3. Nih, pendekatannya di sini. Untuk nilai 90 karena tak hingga, di sini kalau dilanjutkan itu grafiknya mendekati nilai tak hingga. Nah, lengkungan seperti ini juga sama. Ini yang kuadran pertama, ini kuadran kedua dan kuadran ketiga, lalu yang ini kuadran keempat. Ini untuk grafik tan X ya. Jadi terlebih dahulu dibuat tabelnya, baru kalian gambar grafiknya. Nah, kurang lebihnya untuk grafik sin X seperti ini gambarnya. Ya.
Jadi ini clearnya, yang gambar clearnya itu seperti ini, yang nanti di tugas harus kalian gambar itu kurang lebih seperti ini. Ini untuk cos X dan ini untuk tan X. Tentunya tugasnya itu tidak diminta untuk menggambar sin X, cos X, dan tan X, tapi ada modifikasi di bagian-bagian angkanya ya. Oke, kita masuk ke penugasannya. Oke, ini ada tambahan. Jadi kalau misalnya kalian menemukan di literatur lain bahwa ada nilai V di sini. Jadi ini 0 lalu V per 2 dan V 3V per 2. Makna V itu sama seperti 180 derajat. Jadi kalau kalian menemukan V per 2, itu maknanya berarti 180 bagi 2 ini 90 derajat. Ini penamaan saja dan memang di beberapa buku itu digunakannya V, bukan yang 90 derajat atau 180 derajat. Tapi ini sama saja, hanya penamaannya saja. Dan untuk penugasan di sini ada kegiatan pertama. Soal yang pertama itu kalian diminta membuat grafik 2 sin X. Jadi kalau sudah ketemu sin X dikalikan 2 hasilnya di sini. Jadi tabelnya itu nanti ada 3 baris. Pertama nilai X-nya, kedua nilai sin X-nya, dan yang ketiga nilai 2 dikali sin X. Karena di sini 2 sin X maknanya 2 dikali sin X. Dan yang harus di-input, yang harus digambar itu yang 2 sin X-nya. Nah, di sini maunya nilai X-nya itu terletak pada interval 0 sampai 360 derajat. Jadi dibuat dulu tabelnya dengan sudut 0 sampai 360 derajat, sudut-sudut istimewa ya, dan sudut-sudut yang berelasi. Oke. Untuk kegiatan 1 yang nomor 2, kalian diminta untuk membuat grafik 2 cos X dengan nilai X-nya juga sama, terletak pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kegiatan keduanya di sini nomor 1, kalian diminta untuk membuat grafik sin X ditambah 30 derajat. Jadi ini sama, ada 3 baris juga. Yang pertama itu kamu tentukan nilai X-nya. Lalu yang kedua, kamu tentukan nilai dari X ditambah 30 derajat. Dan yang ketiga baru nilai sin X ditambah 30 derajatnya berapa. Misalnya kayak X-nya kita ambil 0. Berarti kan X tambah 30-nya jadi 30 derajat ya. Berarti di baris ketiganya itu sin 30 derajat itu berapa. Nah, yang X-nya 30 derajat berarti jadi sin 60-nya tuh berapa nilainya. Dan yang di baris yang paling akhir yang di input yang harus kamu buat ke dalam grafik fungsi trigonometri. Nah, kegiatan kedua yang nomor 2 di sini bedanya hanya kalian diminta untuk membuat grafik cosnya dengan nilai X-nya ditambah 30 derajat. Dan intervalnya juga sama, dari 0 sampai dengan 2pi. 2pi itu 360 derajat. Karena tadi kan pi itu 180 derajat. Oke, di sini untuk siswa yang absennya ganjil silahkan kerjakan kegiatan 1 nomor 1 dan kegiatan 2 nomor 1. Untuk siswa dengan absen genap silahkan kerjakan kegiatan 1 dan 2 itu nomor 2, nomor genap. Seperti itu ya. Ya, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.